Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat dan bahagia untuk sahabat dan mitra Pinti serta para pemirsa podcast Pinti Bertandang. Saat ini kita berada pada podcast Pinti Bertandang episode ke-8 dan kita menghadirkan narasumber yang luar biasa. Ibu Min Usihen, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional. Beliau itu cantik jelita, mungil, tetapi jabatannya sudah sangat tinggi. Beliau itu sudah terbang ke sana sini. Beliau pernah di NTB, pernah juga di Jawa Tengah, pernah sebagai staf ahli Menteri Hukum dan HAM pada waktu itu. Kemudian pernah menjadi Dirjen Kekayaan Intelektual sebelum akhirnya menjadi Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional. Acara ini diselenggarakan oleh Pinti dan karena belum semua mengenal Pinti, untuk itu Pinti akan dijelaskan oleh mitra kami sebagai host yaitu Bu Ati. Silakan Ibu Ati. Terima kasih Bu Artati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua mitra, Bu Min. Ibu bapak sekalian, Pinti adalah suatu organisasi yang terdiri dari pimpinan tinggi perempuan di Republik. Kami dibentuk atau Pinti ini dibentuk dari tahun 2018-2019. Dan memang tujuannya adalah untuk memberikan edukasi, untuk memberikan informasi, terutama untuk memberdayakan para ASN perempuan. Sementara kami fokus kepada ASN perempuan, meskipun kami juga bertujuan untuk memberdayakan semua perempuan Indonesia. Jadi pendidikan atau edukasi yang kita berikan salah satunya adalah melalui podcast ini. Ibu bisa baca nanti di website, bisa buka website kami, Pinti Perempuan Indonesia. Demikian Bu Artati. Baik, bisa kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Kalau gitu pasti pemirsa sudah nggak sabar nih. Sebetulnya apa sih tugas dan fungsi BPHN? Terima kasih Bu Artati, Bu Ati. Badan Pembinaan Hukum Nasional, salah satu unit kerja di Kementerian Hukum yang tugasnya melaksanakan pembinaan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, dalam melaksanakan fungsinya, Badan Pembinaan Hukum Nasional itu untuk mensupport pembinaan hukum, baik itu melalui pemantauan dan peninjauan undang-undang, kemudian kami juga melakukan analisis dan evaluasi hukum, kemudian sebagai pusat layanan literasi hukum dan pusat jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional. Di Badan Pembinaan Hukum Nasional ini merupakan unit pembina dari instansi pembina untuk jabatan fungsional analis hukum maupun penyuluh hukum. Dan di samping itu kami juga dalam pelaksanaannya selalu bekerja sama dengan berbagai mitra dalam rangka untuk mendukung pelaksanaan TUSI di kementerian, lembaga maupun daerah yang ada. Seperti itu. Banget ya ternyata perannya, banyak yang belum paham loh. Mungkin pertanyaan selanjutnya nih Bu, biar masyarakat tambah paham gitu ya, tambah cinta. Karena kalau tidak kenal tidak cinta gitu kan. Bagaimana BPHN dalam memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat yang kurang mampu? Ini kan penting ya, kalau bagi masyarakat yang sudah mampu sih sudah banyak lembaga-lembaga bantuan hukum. Tapi bagi masyarakat yang kurang mampu, apakah BPHN juga berperan di situ? Terima kasih Bu Ati. Kalau dikatakan peran BPHN, tadi kalau melihat TUSI iya, karena ada pusat salah satu di Badan Pembinaan Hukum Nasional ini menyelenggarakan pusat pembudayaan dan bantuan hukum. Jadi tugasnya memang secara khusus untuk memberikan layanan advokasi dan bantuan hukum sebenarnya. Nah, kalau kita lihat bagaimana peran BPHN, sebenarnya kita ingin menerjemahkan bahwa setiap orang itu punya pengakuan dan jaminan dan akan kepastian hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ya. Nah, dalam kaitannya dengan bantuan hukum,
Undang-Undang 16 tahun 2011 sebenarnya sudah mengatur secara rigid siapa yang menjadi penyelenggara bantuan hukum itu sendiri, yaitu Kementerian Hukum. Kemudian ada pemberi bantuan hukum, itu organisasi bantuan hukum atau lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan, namun yang sudah terakreditasi. Jadi ada periode 3 tahun sekali kita melakukan akreditasi dari LBH ataupun organisasi kemasyarakatan yang ikut menjadi pemberi bantuan hukum. Yang memberikan akreditasi siapa itu, Bu? Dari Kementerian Hukum. Oke. Ya, kemudian nanti ada yang disebut dengan penerima, itu adalah orang atau kelompok orang miskin. Nah, kelompok orang miskin itu siapa? Jadi mereka yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, baik itu sandang, pangan, papan, perumahan maupun pendidikan. Jadi itulah yang diamanatkan oleh undang-undang untuk diberikan layanan pemberian bantuan hukum. Nah, sampai saat ini sudah berjalan dari 2013 karena undang-undangnya 2011, kemudian baru efektif bisa melaksanakan pemberian bantuan hukum itu secara real sejak tahun 2013 sampai saat ini. Oh, menarik sekali, ternyata sudah banyak nih dikerjakannya. Bu, kalau kita lihat kasus-kasus hukum itu kan nggak terjadi hanya di kota, tapi juga sampai desa-desa gitu. Tidak hanya kepada masyarakat yang the have, tapi tadi termasuk kelompok yang miskin, rentan miskin ya. Nah, kira-kira apa peran yang sudah dilakukan oleh BBHN untuk edukasi tadi masalah hukum sampai ke pedesaan? Ya, untuk pelaksanaan edukasi atau bantuan hukum kepada seluruh masyarakat ini tanpa kecuali. Tapi kalau bantuan hukum itu kan hanya untuk orang atau kelompok orang miskin. Kalau tidak masuk kategori itu, mereka tidak bisa mengakses layanan itu. Tidak bisa mendapatkan bantuan hukum yang secara cuma-cuma dari negara. Pro bono. Ya. Nah, kalau untuk sampai ke desa-desa, jangankan untuk desa. Di kota saja, kalau dia tidak miskin, nggak bisa akses itu. Jadi makanya Kementerian Hukum membuat inisiatif program, jadi membentuk pos bantuan hukum di desa kelurahan agar layanan hukum itu sendiri tidak hanya bisa dinikmati orang di perkotaan saja, namun sampai di desa tanpa membedakan bahwa dia miskin, mau kaya, mau siapa. Nah, yang susah kan seperti dia tidak kaya, tidak miskin. Nah, itu dia mau mendapatkan akses bantuan hukum itu kemana? Nah, disitulah hadir layanan pos bantuan hukum yang kemarin digagas dan sudah di-launching oleh Bapak Menteri Hukum pada bulan Juni kemarin. Kemudian sampai saat ini itu sudah terbentuk ada 83.400 desa posbankum di setiap desa dan kelurahan. Dan kalau dilihat jumlah desa dan kelurahan di Indonesia itu kan 83.935 desa dan kelurahan di Indonesia. Kami sudah membentuk hingga saat ini hampir 99,37%. Jadi sekitar 500-an lagi yang masih menjadi PR, bagaimana desa, kelurahan, atau kampung, atau nama lainnya itu bisa terbentuk pos bantuan hukum. Ya, jadi saya itu kan kalau pembinaan untuk seluruhnya tentunya, tapi kalau bantuan hukum tadi yang digratiskan atau difasilitasi pemerintah hanya khusus untuk yang kelompok masyarakat miskin ya. Itu yang menurut Undang-Undang Bantuan Hukum. Tapi kalau ini layanan posbankum desa dan kelurahan ini memang gratis juga. Dan ini benar-benar tidak ada anggaran sama sekali yang khusus diturunkan untuk itu. Dan mulai tahun 2025 kemarin itu dibentuk sampai hari ini, per hari ini ya 83.400-an. Jadi ini berada di kantor desa atau kantor kelurahan
dan memberikan 4 layanan di situ. Ada layanan informasi dan konsultasi hukum, kemudian ada layanan advokasi atau bantuan hukum itu sendiri, kemudian ada layanan mediasi, jadi penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Dan yang terakhir itu ada layanan rujukan advokat. Kalau tidak selesai di mediasi, kita carikan advokat yang pro bono yang bisa memfasilitasi seperti itu. Ini ide muncul dari BPHN. Ide dari BPHN. Luar biasa. Dan didukung penuh oleh Pak Menteri dan memerintahkan kepada seluruh kantor wilayah Kementerian Hukum untuk mendukung program ini dan menjadi salah satu indikator kinerja dari masing-masing kantor wilayah. Kalau misalnya dengan tadi ya 99% sudah dibentuk pos bantuan hukum. Apa permasalahan yang paling besar yang dikeluhkan oleh masyarakat yang dilayani oleh pos bankum? Ini belum bicara perempuan ya. Masih secara umum kira-kira apa sih yang paling banyak dikeluhkan gitu, atau ya rata-rata ya bagi mereka masyarakat yang menjadi tujuan dari pembentukan pos bankum? Kalau di pos bankum yang paling tinggi terkait dengan keamanan dan ketertiban masyarakat. Kemudian banyak itu sengketa tanah, kemudian KDRT, kemudian perceraian, ada masalah-masalah perkawinan, pencemaran nama baik. Itu beberapa contoh untuk di pos bankum. Sedangkan untuk di tadi yang bantuan hukum itu kan, kalau bantuan hukum itu ada yang terkait dengan kasus perdata, pidana maupun TUN. Nah, kalau untuk perkara perdata, dia itu lebih banyak ke perceraian, kemudian sengketa tanah, perburuhan, kemudian masalah warisan, wan prestasi. Kemudian kalau untuk yang pidananya itu paling banyak tuh narkoba. Wow. Ya, kemudian itu sudah sampai ke desa kelurahan. Ya? Sampai Ibu, kalau itu kemana-mana juga nyampai. Kalau narkoba itu lebih banyak dan itu hampir merata. Kemudian ada masalah penipuan, kemudian penganiayaan. Nah, kalau untuk TUN biasanya gugatan-gugatan untuk melawan pemerintah lah, seperti itu. Kalau untuk perempuannya, apa keluhan yang banyak di? Kalau yang tadi yang ketertiban itu? Gini, apakah perempuan-perempuan di desa juga sudah berani datang ke pos bankum untuk menyuarakan, untuk minta perlindungan gitu ya, untuk minta bantuan gitu? Nah, kita cenderung diam kalau perempuan. Sebenarnya mungkin karena mereka belum sadar dan belum tahu bahwa di desa atau di kelurahannya itu ada loh pos bantuan hukum. Ya. Nah, ini kan ketidaktahuan itu membuat mereka nggak tahu harus kemana kalau mengalami permasalahan hukum. Makanya memang penting ketika inisiatif ini sudah dilakukan dan masyarakat sebenarnya atau kepala desa lurah itu bisa menyampaikan bahwa di kantor kelurahan itu sekarang ada layanan bantuan hukum, ada layanan informasi atau hanya sekedar konsultasi. Dan kami sudah menyiapkan juga aplikasi pelaporannya. Nah, itu yang memang aplikasi ini muncul belakangan dibandingkan dengan kita siapkan dulu lembaganya seperti itu. Jadi di aplikasi ini memang kalau dibandingkan berapa yang terbentuk 80.000 sekian. Tapi yang sudah melaporkan itu berapa? Ya masih di atas 10% karena aplikasi itu memang kami munculkan belakangan, ya otomatis belum bisa mengejar. Dan kita juga menyadari bahwa untuk pelaporan itu karena berbasis aplikasi kan butuh internet, butuh jaringan. Ada kendala-kendala di wilayah yang kesulitan untuk menyampaikan pelaporan. Jadi masing-masing pos bankum ini kita minta untuk melaporkan secara real time sebenarnya. Kalau ada kesulitan baru ke Kanwil atau ya menghubungi BPHN juga langsung juga bisa untuk menyampaikan setiap pos bankum itu sudah melakukan apa seperti itu. Luar biasa. Ternyata tadi banyak hal yang sudah diuraikan oleh Ibu Min sebagai Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional bahwa peran pendidikan dan juga bantuan hukum itu penting sekali. Tadi juga sudah dijelaskan mengenai pos bankum. Nah, kami pengen tahu Bu, siapa sih sebetulnya aktor penggerak pos bankum itu?
Ya, terima kasih Ibu. Di Posbankum itu ada beberapa aktor di dalamnya yang kami sebut penggerak pos bantuan hukum. Nah, di situ ada paralegal yang memang sudah dilatih, dia direkrut oleh pemberi bantuan hukum yang sudah terakreditasi tadi, kemudian diberikan pelatihan selama 1 bulan. Pelatihannya itu 3 hari. Kemudian nanti ada aktualisasi selama 3 bulan di Posbankum. Jadi pemahaman atau pengetahuan yang diperoleh dari pelatihan tadi di kelas, nah itu diaktualisasikan di Posbankumnya. Jadi kemudian di situ juga ada kepala desa atau lurah sebagai juru damai desa. Ini diberikan pelatihan selama 3 hari, kemudian ada aktualisasi selama 1 bulan di Posbankum. Dan untuk pelatihan hakim kepala desa sebagai juru damai desa itu kami bekerja sama dengan Mahkamah Agung, dan ini betul-betul disupport dilakukan oleh Mahkamah Agung. Jadi karena kami sadar tidak mungkin dilakukan oleh Kementerian Hukum sendiri karena dia sebagai hakim juru damai, maka dari Mahkamah Agung kami bekerja sama untuk melaksanakan pelatihan yang kita sebut peacemaker training gitu ya, pelatihan juru damai. Kemudian di situ juga ada melibatkan mahasiswa magang, dan kita bekerja sama dengan berbagai perguruan tinggi yang memiliki fakultas hukum untuk menempatkan mahasiswa magangnya di sana. Dan juga dalam pelaksanaannya Posbankum ini juga melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat, dan juga ada Babinsa, Babin Kamtipmas yang ikut terlibat untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum. Jadi memang tidak dilakukan secara sendiri oleh paralegal yang utama memang. Kemudian ada kepala desa lurah sebagai juru damai, tapi banyak yang bisa dilibatkan dalam penyelesaian permasalahan yang dihadapi masyarakat. Nah, apa yang kita harapkan dari Posbankum ini sebenarnya kita ingin masyarakat itu bisa menyelesaikan persoalan yang terjadi di antara mereka itu secara damai, secara bijak, karena tidak semua persoalan itu harus larinya ke ranah pengadilan. Saling lapor. Masalahnya akan semakin berlarut, butuh biaya. Dan kalau ingin mendapatkan akses, kalau tadi kita tidak hadirkan pos bantuan hukum di desa kelurahan, mereka harus cari, kalau mau yang gratis tadi, yang cuma-cuma, mereka harus cari pemberi bantuan hukum yang terakreditasi tadi, yang jumlahnya masih sedikit. Kalau di seluruh Indonesia itu baru sekitar 777 pos bantuan hukum, dan itu dari 514 kabupaten kota masih di 371 kabupaten kota. Artinya di setiap kabupaten kota aja kita nggak nemu. Belum punya. Ya. Jadi sedangkan masyarakat yang mengalami permasalahan hukum itu jauh di pelosok, mungkin kalau harus ke kabupaten atau ke kota dia harus naik. Iya, banyak biaya akan keluar ya. Laut, udara, mungkin gitu ya, yang bisa memakan biaya. Jadi oleh karena itu kehadiran Posbankum ini sebenarnya menghadirkan keadilan yang substantif, yang lebih dekat, yang lebih mudah diakses oleh masyarakat, lebih mudah dijangkau, dan yang paling penting sebenarnya itu tadi, cuma-cuma gratis, nggak pakai bayar. Ini bukti bahwa negara hadir ya. Bukti negara hadir. Nah, saya mau melindaklanjuti tadi tuh. Cuma-cuma, gitu ya. Cuma-cuma. Biasanya ya, mudah-mudahan tidak terjadi di Posbankum. Yang namanya cuma-cuma itu, pelayanannya tidak optimal. Ya. Terus buntutnya nanti di belakang juga ada nggak cuma-cuma, gitu kan. Dan setelah dia diberikan bantuan hukum, apakah ini misalnya ya Bu, kasusnya berlanjut, apakah juga terus akan didampingi oleh Posbankum atau ya sudah, aku kan sudah sampai kelurahan saja, ya setelah pengadilan monggo. Nah ini kan jadi nggak cuma-cuma lagi nih, gitu. Nah itu dia. Kami pastikan bahwa Posbankum maupun Bankum tadi hadir untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. Dan kalau Posbankum ini kan ada yang menjadi supervisornya.
pemberi bantuan hukumnya yang merekrut dia, yang paralegal tadi. Kemudian ada para penyuluh hukum dari Kanwil Kementerian Hukum yang akan melakukan supervisi atas pelaksanaan yang dilakukan layanan yang dilakukan oleh Posbankum. Jadi ada standar layanannya juga. Dan ini sudah ada peraturan Menteri Hukum terkait dengan Posbankum ini. Jadi nggak bisa bekerja suka-suka. Standar layanannya ada dan jelas seperti itu. Dan masyarakat kalau memang itu ditarik dia bisa lapor sebenarnya bahwa oh ternyata nggak seperti yang digaungkan, nggak cuma-cuma ada embel-embelnya. Kalau ada yang terjadi diinfo ke kami pastikan itu akan tidak terjadi. Dan sampai mana layanan ini diberikan? Sampai selesai, Bu. Kalau kecuali di tengah jalan itu mereka sepakat untuk tidak melanjutkan. Nah, tapi kalau akan terus berlanjut, misalnya di mediasi juga tidak berhasil. Nah itu kita cari rujukan advokat tadi yang akan mendampingi dia berproses ketika itu harus sampai ke ranah pengadilan seperti itu. Jadi kalau dari sisi kualitas itu tadi makanya kita lakukan pelatihan. Nah pelatihan itu memang tidak selesai 3 hari kemudian sudah. Makanya dalam pelatihan ini kita juga bekerja sama dengan berbagai kementerian lembaga dari Kemenaker, dari BP2MI, kemudian dari Kementerian PPA yang akan memberikan penguatan substansi. Di daerah itu kasus yang sering muncul itu apa? Ketika perceraian, ketika terkait dengan anak, maka nanti dari PPA akan memberikan materi seperti itu. Nah kalau dari masalahnya terkait dengan tenaga kerja atau buruh seperti itu dari BP2MI seperti itu. Jadi memang kita tidak bisa menyelesaikan secara sendiri, wadahnya kita siapkan dan ini sebenarnya kan yang sesuatu yang sudah hidup di masyarakat. Bagaimana menyelesaikan perselisihan itu secara kekeluargaan, secara damai. Kita lembagakan, kemudian untuk operasionalnya kita berharap ada dukungan dari pemerintah desa sebenarnya. Pemerintah daerah, bukan pemerintah desa. Evaluasi berjalan terus. Evaluasi berjalan terus dan ini akan dipantau langsung nanti rencananya bulan April, tanggal 8 atau tanggal 15 Bapak Presiden berkenan untuk meresmikan pos bantuan hukum desa dan kelurahan ini bersamaan dengan launching transformasi digital layanan Kementerian Hukum. Jadi ini bisa dipantau langsung oleh Bapak Presiden. Jadi melihat apa yang terjadi di masyarakatnya itu di desa, sampai akar rumput permasalahan hukum seperti apa, beliau nanti akan punya akun langsung yang bisa disiapkan. Nah itu Pak Menteri concern untuk menyiapkan layanan berupa akses yang bisa diakses oleh siapa saja, bukan hanya Presiden, untuk melihat progres atau implementasi Posbankum ini di lapangan. Ibu menarik sekali tadi penjelasannya. Nah, kalau kita melihat kasus-kasus di desa kan banyak juga menimpa perempuan dan perempuan itu biasanya enggan untuk menyampaikan itu apalagi kalau menyangkut hukum. Nah, apakah di Posbankum itu nanti akan juga banyak diberdayakan perempuan biar kalau nanti ada perempuan kasus akan lebih mudah curhat? Gimana Bu? Ya. Untuk menjadi paralegal ketika kita ada pemberi bantuan hukum atau OBH yang terakreditasi itu mau menyelenggarakan pelatihan paralegal, kita minta agar dilakukan secara proporsional gitu ya. Artinya ada keterlibatan perempuan di situ. Jadi by design ya. Jadi kita himbauan saja sebenarnya kalau dari undang-undang tidak mensyaratkan bahwa paralegal itu harus perempuan. Tapi secara tidak langsung kita selalu minta proporsional ya. Karena kita tahu bahwa mungkin ada keterbatasan, mungkin ketika bercerita kalau dia tidak sesama perempuan misalnya. Nah itu sedikit tidak bisa berbicara bebas. Kemudian ya kita juga berharap ya semakin banyak perempuan yang mau meluangkan waktu untuk menjadi paralegal. Dan kenapa penting perempuan menjadi paralegal itu tadi perempuan ini kan pengen tahu Bu,
rasa empatinya besar, dia mulai dari A sampai Z, kalau mau didampingin sampai meluangkan waktu, ada keinginan tahuannya cukup besar. Jadi ketika perempuan yang akan mendampingi atau untuk menanya atau untuk membantu menyelesaikan, itu biasanya lebih pakai hati. Jika dibandingkan dengan laki, oh iya tidak gitu. Kalau perempuan, kenapa, mengapa, itu akan lebih banyak. Setuju. Jadi kita berharap ya perempuan-perempuan ayo meluangkan waktu untuk membantu implementasi Posbankum yang sudah hadir di setiap desa, kelurahan, ataupun nama lainnya, seperti itu tuh. Luar biasa sekali nih persiapan yang sudah dilakukan oleh Kementerian Hukum. Kadang-kadang masih refleks ada HAM-nya, tapi terus langsung seret. Stop di hukum. Jadi Kementerian Hukum gitu. Nah Ibu, luar biasa nih, terima kasih sekali pencerahannya tadi. Mudah-mudahan ini juga akan dirasakan para pemirsa podcast Pinti Bertandang. Sebagai kata penutup, Ibu barangkali ada hal-hal yang ingin disampaikan? Ya. Programnya sudah luar biasa, jadi terima kasih Ibu. Ya, Posbankum ini adalah program kolaborasi. Kementerian Hukum sudah menginisiasi dan melembagakan. Kita berharap seluruh kementerian lembaga bisa ikut berpartisipasi untuk pengimplementasian dari program ini. Selama ini kami sudah didukung oleh Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri, kemudian Mahkamah Agung, dan sebenarnya cukup enggak. Tapi yang paling penting sebenarnya keterlibatan pemerintah desanya, mulai dari gubernur, bupati, wali kota, terutama untuk operasionalnya seperti apa. Karena yang selalu dipertanyakan, ini operasionalnya bagaimana? Nah, tidak mungkin Kementerian Hukum menyelesaikan itu sampai anggaran operasional, itu tidak. Tapi untuk pendampingan, memastikan ini bisa berjalan, melatih, itu tetap kami lakukan, melakukan supervisi juga. Jadi kita berharap kehadiran Posbankum ini bisa menjadi solusi yang mendekatkan akses keadilan itu kepada masyarakat tanpa kecuali, bisa lebih mudah, lebih dekat, murah. Itu yang diharapkan. Ya, luar biasa sekali tadi program yang dicanangkan oleh Kementerian Hukum ini. Mudah-mudahan podcast kali ini memberikan pencerahan, terutama untuk menangani isu-isu hukum bagi masyarakat kecil. Demikian barangkali podcast Pinti Bertandang kali ini. Sampai jumpa pada podcast selanjutnya.